mencari tempat jihad. Makanya ada Poso dianggap tempat jihad bagus, Mindanao tempat jihad bagus. Sekarang Syria dianggap legitimate ini karena berperang lawan orang kafir di sana. Maka mereka berangkat berbondong-bondong ke sana untuk menyalurkan ini. Nah, itu permasalahannya. Jadi jihad kita lawan perang ini, kita sebetulnya sangat ingin sekali kalau seandainya tanpa ada kekerasan. Seperti misalnya Santoso, kalau boleh Pak Khalid, teman-teman TPM, saya mau kasih surat panggilan. Saya kasih surat Densus, tolong itu kirim aja surat panggilan dari TPM. Dan Bapak kalau bisa hadirkan, kita semua akan berterima kasih Pak. Bahkan mungkin kita akan kasih reward kepada teman-teman TPM. Betul ini. Karena kita pun nggak mau untuk ada kontak senjata pada mereka. Tapi ketika kami di bawah ancaman, kita harus diam. Kita juga harus bertindak. Itu pertama. Yang kedua, strategi. Tadi kalau saya sampaikan kenapa Pak, itu ada pengacara di sana. Kita semua paham, saya kira, kita nggak boleh tutupi bahwa dalam sistem hukum kita itu ada penyidik, penuntut, hakim, peradilan, ya, dan pembelaan. Semua memiliki strategi. Penyidik dalam penyidikan pasti punya strategi penyidikan. Penuntut pasti punya strategi menuntut supaya bagaimana goal. Hakim juga punya strategi mengadili supaya nanti dia bisa mendapatkan kebenaran objektif. Pembela, tersangka juga punya strategi untuk membela dirinya. Nah, persoalannya kalau teman-teman dari TPM fair membela mereka murni masalah hukumnya, udah buka aja semua, cerita aja apa adanya, fine Pak, terima kasih sekali kita. Persoalannya ini begitu, mohon maaf nih, kadang-kadang teman-teman dari TPM masuk, yang tadinya mau bicara, diam semua, gitu. Mereka disuruh tidak usah bicara, tutup mulut. Padahal kita pengen ngorek jaringan. Strategi penyidik kita pengen goal dan mengungkap jaringan lebih besar. Tapi kalau seandainya misalnya Pak Olid datang, teman-teman TPM datang, satu tersangka tangkap, tadinya nggak mau bunyi, tiba-tiba cerita semua kalau jaringannya setelah Bapak datang, Bapak pasti akan dipanggil terus Pak, sebagai pengacaranya. Tapi kalau seandainya begitu teman-teman datang, dari TPM datang, yang tadinya dia mau cerita soal jaringannya, dia senjatanya di mana, segala macam, langsung tutup mulut semua. Ini kita bicara soal jaringan, berhadapan dengan jaringan ini Pak. Bagaimana mempertahankan eksistensi jaringan jangan sampai terbuka di mata negara. Itu perjuangannya mereka seperti itu. Nah, begitu kalau seandainya teman-teman TPM datang kemudian mereka tutup, ya nggak mungkin lah kita pada posisi berseberangan pasti. Nah, oleh karena itu kalau ada teman-teman negara hanya mengatakan bahwa untuk ancaman hukuman di atas 12 tahun wajib untuk menyiapkan penasihat hukum. Apakah mungkin kalau kami melihat bahwa karakteristik dari teman-teman TPM lebih banyak menutup jaringan ini, kemudian kita call teman-teman TPM samanya dengan penyidikan kita bunuh diri, ya. Nah, tapi kalau Bapak sekali lagi Bapak bisa surat panggilan kita kasih yang sekarang jadi buronan kita 1, 2, 3, 4 Santoso lah misalnya, Bapak bisa hadirkan hidup-hidup, kita juga berterima kasih hidup-hidup, bela dia juga proporsional, no problem. Untuk kasus-kasus yang lain-lain saya kira kita bisa lakukan gitu Pak ya. Saya kira bukan itu yang kami permasalahkan, kenapa ada pengacara yang lain bisa masuk sebelum 7 hari, sedangkan kami kalau mau masuk nggak bisa. Itu tadi persoalan itu. Bukannya kalau dengan adanya kami mereka bungkam, saya kira enggak. Oh banyak saya gitu. Saya pernah jadi Kadensus Pak. Iya betul. Saya tidak. Saya pernah jadi penyidik. Iya betul. Jadi karena begini Pak ya, kalau pengacara yang mendampingi dari kami, ya mereka sedikit punya kemampuan gitu ya. Mereka merasa bahwa oh ini kami didampingi benar-benar oleh pengacara. Nah kalau yang ini, itu kadang mereka bilang kepada kami tidak didampingi Pak. Kalau seandainya kami didampingi, kami disuruh untuk oke, akuin aja. Begitu ininya. Itu yang keberatan kami sebenarnya di situ Pak. Baik, cukup Pak. Silakan Pak. Ya, saya kira nanti kita bisa komunikasikan lagi Pak. Prinsipnya saya kira bagaimana agar
penyidikan yang di polisi juga akan terganggu dan tidak melanggar hukum. Itu saya kira itu. Kemudian yang lain saya kira ada yang tadi menjelaskan mengenai masalah jurusan IPA, saya kira beliau Pak ya. Kemudian terorisme, kenapa negara yang undang-undangnya mengatakan begitu? Undang-undangnya mengatakan barang siapa itu adalah substate, dan untuk negara kalau melakukan pelanggaran kekerasan kepada masyarakat sipil maka dikenakan undang-undang HAM, ancamannya sama, berat juga, dua-duanya berat Pak. Saya kira gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.